Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan berbagai macam nikmat ya yang tidak bisa kita hitung satu-satu, hanya bisa kita syukuri. Maka saya mengajak teman-teman untuk selalu dan diri saya juga ya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala yang telah diberikan yang tanpa kita minta dan yang mungkin pernah kita minta, tapi percayalah Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ketiga di mata kuliah organisasi dan kepemimpinan ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang manajemen kepemimpinan ya. Ini pertemuan ketiga untuk setelah UTS. Oke. Yang pertama, poin pertama ya, manajemen dan hubungannya dengan kepemimpinan. Nah, jadi ada beberapa poin. Yang pertama bahwa kepemimpinan yang efektif dalam suatu manajemen organisasi menuntut kemampuan berdimensi situasional. Ya, jadi pemimpin itu harus setiap situasi itu dia harus gaya kepemimpinannya itu harus berbeda. Oke. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan hubungannya dengan manajemen hubungannya dengan kepemimpinan? Jadi kepemimpinan dan manajemen seringkali dirumuskan dalam posisi sama. Jadi lebih luas satu terhadap yang lainnya maupun lebih sempit terhadap satu dengan yang lainnya. Namun ternyata Toha 1999 menyatakan bahwa manajemen dan kepemimpinan itu berbeda. Nah, jadi ini poin-poin yang membedakan. Yang pertama, seorang manajer dapat saja berperilaku sebagai seorang pemimpin asal dia mampu mempengaruhi perilaku orang lain ya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin belum tentu harus menyandang jabatan manajer untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Seperti saya jelaskan di awal-awal bahwa memang ada banyak orang yang sedang memimpin perusahaan, tapi sebenarnya dia tidak berperilaku selayaknya atau tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya. Yang ketiga, kepemimpinan merupakan pengembangan lebih lanjut dari fungsi-fungsi manajemen sebagai kelompok pengetahuan sendiri. Jadi ternyata kepemimpinan itu sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan manajemen, tapi kepemimpinan merupakan bagian kecil dari manajemen. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah substansi aktivitas dalam kepemimpinan dan manajemen. Jadi, kepemimpinan hanya dapat berhasil jika didukung oleh manajemen yang kuat, dan manajemen yang kuat hanya dapat mengembangkan organisasi jika dipimpin oleh pemimpin yang kuat. Jadi memang saling berkaitan. Mau sebagus apapun manajemennya, kalau kepemimpinannya tidak bagus, maka juga tidak akan berguna. Mau bagaimanapun juga pemimpinnya bagus, kalau manajemennya tidak bagus, maka juga tidak akan jalan. Nah, jadi kepemimpinan berhubungan dengan perubahan, sedangkan manajemen berkaitan dengan rutinitas. Nah, bagaimana substansi perbedaan aktivitas antara kepemimpinan dan manajemen? Jadi orientasinya pada kemampuan individu jika kepemimpinan itu ya. Kalau manajemen itu mengarah pada sistem dan mekanisme kerja. Lalu yang kedua menekankan pada pengaruh terhadap pengikut. Sementara yang manajemen menekankan pada wewenang yang ada. Manajemen
Jadi kalau manajemen mengandalkan sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan. Kemudian yang keempat, diarahkan, kalau kepemimpinan ya, diarahkan untuk mewujudkan keinginan pemimpin dan organisasi. Nah, kalau manajemen mengarahkan tercapainya tujuan organisasi secara langsung. Dan yang kelima, sifat hubungan personal. Sementara yang manajemen, sifat hubungannya interpersonal. Nah, jadi kalau kita lihat poin-poin ini, maka memang saling berhubungan. Jadi kayak orientasi pada kemampuan individu, mengarah pada sistem dan mekanisme kerja. Jadi kemampuan individu yang dirangkai dalam sistem manajemen kerja yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian pengaruh terhadap pengikut. Nah, wewenang. Jadi pengaruhnya pemimpin yang diatur dengan yang menekankan pada wewenang yang ada juga akan menghasilkan sesuatu yang sesuai tujuan yang ingin dicapai. Jadi seperti itu juga pada poin-poin yang lain. Nah, ini kan mengandalkan pada kemampuan diri. Nah, jadi kalau dipadukan antara kemampuan diri seorang pimpinan dengan sumber daya organisasi secara langsung, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Oke. Berikutnya, manajemen dalam kepemimpinan dalam lembaga penyuluhan. Nah, jadi dalam manajemen kepemimpinan dalam lembaga penyuluhan, fungsi dan peran pemimpin adalah sebagai motivator, event organizer, bahkan penentu arah kebijakan yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan penyuluhan pada umumnya direalisasikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas di sini itu bisa berupa untuk petani ya, dan juga untuk penyuluhnya itu sendiri. Kan ini kan kita bicara tentang lembaga penyuluhan. Oke. Nah, dalam manajemen kepemimpinan pada lembaga penyuluhan itu terdiri dari 4. Yang pertama planning, perencanaan, yang kedua organizing, yang ketiga acting atau penggerakan, dan yang keempat adalah controlling. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah planning. Nah, jadi perencanaan itu merupakan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa depan. Jadi planningnya harus benar-benar matang ya. Kemudian aktivitas ini dilakukan untuk menentukan tindakan agar mencapai hasil yang diinginkan. Nah, biasanya kan ada rapat tahunannya ya. Nah, perencanaan bisa diumpamakan jembatan penghubung antara keadaan yang sekarang dengan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi perencanaan ini adalah fungsi manajemen yang paling besar karena jadi ada istilah begini, ada peribahasa seperti ini. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan ya. Oke, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Nah, ini merupakan suatu proses menghubungkan orang-orang yang terkait dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Nah, dalam proses organizing ini dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci. Jadi kan sudah di planningnya. Nah, ini adalah pembagian tugasnya harus benar-benar rinci agar orang bisa melaksanakan, agar para penyuluh-penyuluh. Jadi ini ceritanya lembaga apapun posisi lembaganya, mau di pusat, di daerah maupun di desa ya. Jadi tetap harus seperti ini ya. Kemudian itu ya tadi pembagian tugas. Nah, dalam menjalankan tugas organizing sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menyediakan fasilitas ya, perlengkapan dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Yang kedua, mengelompokkan dan membagi kerja. Yang ketiga, membentuk struktur. Oke, jadi misalkan
Kalau yang mekanisme koordinasi ya, itu misalkan nih, kalau ada sebuah kegiatan misalkan yang sudah direncanakan ya, terus mau koordinasi dengan siapa nih, misalkan kalau penyuluh lapangan dia koordinasi dengan siapa, apakah langsung koordinasi dengan ketua BPP atau koordinasi dengan penyuluh yang di atasnya, atau kayak gini, misalkan petani itu kalau mau mengakses sesuatu mau koordinasi dengan siapa, jadi harus betul-betul diatur koordinasinya, jadi betul-betul jelas begitu. Yang keempat, menentukan metode kerja dan prosedurnya. Jadi kalau umpamanya tidak ditentukan sebenarnya pakai metode apa, nanti yang akan melaksanakan secara teknis itu akan kebingungan. Kemudian memilih, melatih, dan memberi informasi kepada staf. Nah, karena kan memang di dunia ini selalu ada perubahan ya, kecuali perubahan itu sendiri. Nah, jadi makanya orang harus terus belajar dan belajar. Kemudian memiliki tujuan yang jelas. Yang kedelapan, tiap anggota atau dalam hal ini penyuluh yang bernaung di situ ya, dapat memahami dan menerima tujuan tadi, yang kan tadi memiliki tujuan yang jelas. Yang kesembilan, adanya kesatuan arah ya. Kalau semuanya punya rencananya masing-masing, nah itu bisa berbahaya. Kemudian adanya kesatuan perintah, jadi tidak boleh ada istilahnya itu pimpinan bayangan, jadi tidak boleh dalam organisasi itu ada dua orang yang berkuasa. Kemudian adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang ke-12, adanya pembagian tugas atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat masing-masing. Misalkan ada orang tidak berbakat di desain grafis, jangan dikasih di desain grafis. Kan kalau orang penyuluhan itu identik dengan desain grafis ya. Kalau misalkan penyuluhnya sebenarnya sudah belajar banyak tapi tidak bisa di bidang itu, ya jangan dipaksakan, sesuai dengan keahliannya. Yang berikutnya, adanya jaminan keamanan dalam bekerja. Ya, jadi ada asuransi. Nah, yang berikutnya, penghargaan kepada setiap pekerjaan yang dilakukan. Harus ada reward ya. Kemudian pemahaman tentang garis-garis kekuasaan yang jelas dan membangun hubungan kerjasama dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, adanya penghargaan dan pembinaan, proses pengarahan dan pembinaan terhadap semua bawahan. Jadi harus dibina, jangan dilepas begitu saja. Nah, yang ketiga, penggerakan ya. Jadi penggerakan ini adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi harus di sini adalah dimotivasi ya. Jadi kalau motivasi itu kan ada yang mengatakan bahwa orang akan termotivasi jika yang menjadi haknya sudah terpenuhi ya. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Nah, controlling ini ada langkah-langkahnya, ada beberapa ya. Yang pertama, memeriksa semua pelaksanaan terencana. Jadi yang sudah direncanakan tadi kan akan sudah dilaksanakan di nomor 3 ya, yang penggerakan. Nah, itu yang diawasi. Kemudian mengecek semua detail aktivitas lembaga. Kemudian mencocokkan antara pelaksanaan dan rencana. Jadi kayak dia ini harus pengawasan. Dan sampai tidak sesuai dengan rencana yang dilakukan. Kemudian menginspeksi bentuk-bentuk kegiatan prioritas dan yang bersifat mendukung. Jadi prioritas didahulukan, yang pendukungnya belakangan. Kemudian mengendalikan seluruh pengelolaan lembaga, jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Kemudian mengatur pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah mencegah sebelum terjadi kegagalan. Nah, jadi dalam sebuah organisasi ada beberapa tujuan controlling sebenarnya. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sesuatu itu berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah segala sesuatu itu dilaksanakan sesuai dengan instruksi. Ya. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja. Yang keempat, mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien. Dan yang kelima adalah untuk mencapai jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, dan kegagalan untuk kemudian diperbaiki. Nah, jadi itulah pentingnya di manajemen, karena selama ini memang kita kekurangan di sini. Bisa jadi yang direncanakan tidak sesuai dengan yang kita kerjakan di lapangan.
Oke, ternyata pembahasan kita tadi sudah mengakhiri pembahasan tentang manajemen dalam kepemimpinan, ya. Jadi yang menjadi tugasnya adalah mencari perbandingan manajemen dan kepemimpinan menurut Hotel 1990. Nanti ini tugasnya harus dikumpul di LMS, ya. Yang di LMS itu kan ada tugas pertemuan 12. Jadi nanti tugas ini harus diupload, silakan diupload ketika nanti pas pertemuan ke-12, ya. Karena kan tidak bisa diakses ya pas sebelum pertemuannya. Nah, silakan dikirim di situ, nanti saya akan periksa dari situ. Jadi tidak ada yang mengirim tugas via Japri, ya, harus melalui LMS. Kalau mau ya di PDF-kan dulu biar lebih kecil filenya, ya, ukuran filenya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silakan diketik di kolom komentar. Terus jika ada yang ingin memberi saran, sangat diharapkan untuk perbaikan kualitas video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi segala sesuatu yang kurang itu datangnya dari saya sendiri, karena saya adalah manusia yang harus terus banyak belajar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih karena sudah sabar menonton sampai akhir video saya. Semoga bisa menambah wawasan.